Perkenalkan, nama saya Gracia Erita Ronauli Sinaga. Saya dari R13 Akuntansi dan dengan NIM C1C025104. Dengan kesempatan hari ini, kita akan membahas materi mengenai struktur pasar. Pokok pembahasan kita hari ini adalah peran pasar dalam bidang ekonomi, pengertian struktur pasar, jenis-jenis struktur pasar, peran pemerintah dalam pembentukan harga. Yang pertama, kita akan memulai mengenai pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi, dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna, yaitu merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap struktur pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu, yang pertama, jumlah penjual dan pembelinya banyak. Yang kedua, penjual bersifat mengambil harga kelebihan. Kelebihan dan kekurangannya yaitu, yang pertama, kelebihan. Harga jual barang dan jasa adalah yang jual yang termurah. Kekurangannya adalah persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli adalah: 1. Hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. 2. Tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip. Kelebihan dan kekurangannya adalah: yang pertama, kelebihan bisa menentukan outputnya, dan kekurangannya, harga barang lebih mahal dan tingkat produksi lebih rendah di pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran, di mana terdapat beberapa penjualan atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah terdapat beberapa penjualan atau produsen yang menguasai pasar. Kelebihan dan kekurangannya adalah: yang pertama, kelebihannya adalah karena keuntungan yang besar maka dapat menciptakan inovasi yang sangat berguna. Yang kekurangannya, distribusi pendapatan akan semakin tidak merata. Yang keempat adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan salah satu dari pasar persaingan yang tidak sempurna. Teori pasar monopolistik dikembangkan karena ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan pasar sempurna maupun pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopolistik yaitu terdapat banyak penjualan atau produsen yang berkecimpungan di pasar. Kelebihan dan kekurangannya yaitu banyaknya produsen di pasar yang memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Kekurangannya, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kelima adalah pasar monopsoni, yaitu bentuk pasar ini merupakan bentuk pasar yang dilihat dari segi permintaan atau pembelinya. Dalam hal ini, pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Yang terakhir ada pasar oligopsoni, yaitu adalah bentuk pasar di mana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Ciri-ciri pasar oligopsoni: terdapat sebagai pembeli bukan konsumen tetapi pedagang. Kelebihan dan kekurangannya: kelebihannya adalah penjualan lebih beruntung karena bisa pindah ke pembeli lain. Pembeli tidak bisa seenaknya menekan penjual. Kekurangannya, bisa berkembang menjadi pasar monopsoni bila antar pembeli saling bekerja sama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran pasar dalam struktur ekonomi. Yang kita tahu, pasar merupakan suatu hal yang sangat berperan dalam bidang ekonomi. Kadang-kadang, pasar juga menjadi barometer perekonomian suatu daerah. Apabila suatu daerah mempunyai pasar yang memadai, maka bisa dikatakan bahwa daerah itu merupakan daerah yang perekonomiannya maju. Dan sebaliknya, apabila suatu daerah mempunyai sebuah pasar yang berkualitas jelek, maka jarum barometer daerah itu bisa turun ke bawah, atau dengan kata lain, perekonomian daerah itu kurang maju. Pasar mempunyai peran penting dalam 3 buah kegiatan yang sangat penting pula dalam kegiatan ekonomi, yaitu: yang pertama, dalam bidang produksi; yang kedua, dalam bidang distribusi; yang ketiga, dalam bidang konsumsi. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah peran pemerintah dalam pembentukan harga. Adapun bentuk campur tangan dalam pengendalian harga dilakukan dengan cara, yaitu secara langsung, yang artinya pemerintah menentukan atau mengubah terhadap harga-harga tarif secara langsung atau dalam bentuk kebijakan pemerintah. Cara yang dilakukan diantaranya dengan cara menetapkan tarif seperti listrik, air minum atau BBM, menetapkan harga minimum dan harga maksimum.
Yang kedua adalah secara tidak langsung, artinya mengubah hubungan permintaan atau penawaran. Perubahan penawaran dilakukan melalui perubahan-perubahan produksi dan impor. Dengan mengatur keseimbangan, permintaan dan penawaran akan menjamin stabilitas harga dan mencegah inflasi. Cara yang dilakukan pemerintah diwujudkan dalam bentuk kebijakan diantaranya, yaitu kebijakan produksi, kebijakan moneter, dan kebijakan substitusi. Nah, teman-teman, cukup hari ini, yaitu materi kita yang berjudul struktur pasar. Semoga penjelasan dari saya bisa dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Dadah!